Shalom teman-teman, nama saya Yeshurun Elisa Sahambe, saya seorang full-timer di GKRI Damai Sejahtera. Saya melayani di bagian sound system, multimedia, dan lighting. Ingin tahu cerita saya? Jangan kemana-mana. Saya lahir di Batu Malang, papa saya berdinas di Batu Malang, kemudian pindah ke Jakarta. Jadi sekarang saya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Awal cerita saya dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan yang datang dari luar negeri. Dia bilang, I see business in your hand. Dalam pikiran saya sebagai seorang anak kecil, saya harusnya sekolah ekonomi. Tapi di hati saya merasa saya suka musik dan saya hobi dengan musik. Pada saat itu saya disekolahkan di Disciples Music Center di Pulau Mas, Jakarta Timur. Singkat cerita, setelah saya lulus SMA, papa saya dipanggil Tuhan. Pada saat itu saya punya dua pilihan, mau sekolah ekonomi atau mau sekolah musik. Karena saya melihat sekolah musik hanya sampai D2, sedangkan ekonomi sampai dengan D3, saya pikir saya lebih memilih untuk ekonomi. Meskipun dalam hati saya lebih passion untuk musik. Singkat cerita, saya merasa tidak termotivasi ketika kuliah. Nilai saya benar-benar berantakan. Semester awal tuh saya masuk dalam kategori Nasakom, jadi saya masuk nilai IP saya 1, untuk kampus swasta itu terlalu rendah. Di semester 8 yang seharusnya D3 tidak sampai dengan semester 8, sedangkan saya D3 sampai semester 8, mama saya dipanggil Tuhan. Saya mengalami hal-hal yang sepertinya menjadi pukulan buat saya. Mama saya dipanggil Tuhan, kemudian gereja mempertanyakan karena saya tidak lulus-lulus. Karena saya tidak lulus-lulus, akhirnya gereja memutuskan untuk memberhentikan beasiswa saya. Di saat itu, saya benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Namun saya berpikir gimana saya mencari kerja, dan hal itu membuat saya takut. Saya tidak punya ijazah. Lalu saya berpikir, Tuhan bagaimana? Sedangkan saya harus bekerja. Puji Tuhan ada teman saya yang menawarkan pekerjaan di salah satu coffee shop di Jakarta. Jadi saya merasa diberkati melalui tangan teman saya itu. Akhirnya saya mencoba melamar di tempat yang dia tawarkan. Pada saat itu juga semua tekanan itu ada di dalam hati saya. Nggak punya ijazah, saya nggak mengerti apa-apa. Karena saya lihat nilai saya, ini nilai orang yang tidak masuk hitungan. Dari kesempatan itu, saya masuk, saya akhirnya diterima, dan saya sangat mengucap syukur ketika Tuhan memperbolehkan saya untuk bisa diterima di salah satu coffee shop yang menurut saya terbesar saat itu di Jakarta. Yang tadinya saya merasa tidak berani di dalam dunia pekerjaan, sekarang saya merasa senang, excited. Entah bagaimana, kakak saya sedang merintis pekerjaan. Saya ditarik masuk dalam kantornya sebagai seorang admin. Skill yang tadinya di tempat kakak saya ditempa mulai dari bikin faktur. Ternyata itu adalah role model di perusahaan besar. Dari situ saya ditarik, begitu saya masuk, saya dengan cepat bisa beradaptasi dalam perusahaan itu. Di situ saya merasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya.
Sampai saya akhirnya menjadi seorang finance system developer untuk sebuah perusahaan yang juga bergerak di bidang yang sama. Dan saya merasa waktu saya lihat ke belakang, begitu campur tangan Tuhan buat hidup saya yang tadinya benar-benar takut dengan dunia pekerjaan, tapi Tuhan balikan semua keadaan itu dengan memberikan banyak kesempatan melalui orang-orang yang memang Tuhan utus masuk dalam kehidupan saya. Saya banyak bertemu dengan Tuhan dan saya benar-benar mengenal Tuhan saya secara pribadi. Dan saya lihat hidup saya ke belakang bahwa semua baik ataupun buruk itu masuk dalam rencangannya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Seperti dalam Filipi 4 ayatnya ke-13, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat itu sangat saya pegang dalam kehidupan saya. Saya bisa lewatin banyak hal, saya bisa ngelewatin banyak rintangan, kesulitan ekonomi, saya bisa lewatin bahkan di tengah kebodohan saya bukan orang yang pintar, saya juga bukan orang yang ini, tapi saya bekerja dengan prinsip ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Prinsip ini menjadi firman yang hidup yang membuat saya bisa belajar dan akhirnya yang tadinya nggak mengerti apa-apa bisa Tuhan bawa mengerti. Saya bersuka cita sampai hari ini saya tinggal di gereja. Gereja itu jadi seperti rumah kedua saya. Merasa sukacita gitu di dalamnya. Dan saya bertumbuh sampai hari ini saya boleh masuk di CGN Media Academy. Saya merasa satu kesempatan yang emang saya juga nggak pernah kebayang. Saya rasa bisa diterima dan saya bisa belajar media, wah itu luar biasa. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Aku tahu apa rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Saya berterima kasih untuk tim pengembalaan yang ada di gereja saya. Saya merasa mereka sangat memberkati saya, sangat mensupport saya untuk maju dalam Tuhan. Dan hari ini saya menikmati buah dari setiap pengorbanan yang saya nggak bisa bilang itu saya, tapi itu semua karena Tuhan. Semua campur tangan Tuhan. Saya nggak bisa sombong karena itu. Oh itu karena saya pintar, enggak. Karena saya pernah ngalamin dalam situasi di mana saya nilainya juga kalau dilihat orang, saya bukan siapa-siapa. Nilai saya nggak yang terbaik, tapi saya bisa bilang itu Tuhan dalam kehidupan saya. Saya Yusyurin Elisa Sahambe, I'm second, Jesus first. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.